Assalamualaikum, hello teman-teman semua. Kembali lagi dengan saya Nafikar di sini. Seperti biasa, hari ini saya mau ajak teman-teman ngikutin kegiatan saya lagi. Sekarang saya lagi menuju ke belakang rumah, soalnya saya ingin mencari sayuran liar. Semoga teman-teman terhibur ya dengan video saya hari ini. Tapi video saya hari ini ya hanya seperti ini aja ya teman-teman ya. Hanya kegiatan saya di rumah karena hari ini saya itu nggak mulung. Soalnya di sini itu nggak ada pasar ya teman-teman ya. Di sini nggak ada pasar setiap hari. Adanya hanya hari Kamis atau hari Minggu. Hal pertama yang saya panen ialah jantung pisang. Saya lihat jantung pisang ini dari kemarin ya teman-teman ya. Jadi saya ambil. Dan saya lanjut cari sayur pakis. Sebetulnya tadi saya niatnya hanya mengambil jantung pisang aja ya teman-teman ya. Tapi di sini saya lihat sayur pakisnya itu segar-segar dan sangat menggoda. Akhirnya saya panen aja beberapa. Nggak begitu banyak ya teman-teman ya. Banyak suara burung ya teman-teman ya, karena di belakang rumah saya ini ada pohon besar yang memang setiap pagi banyak sekali burung. Saya nggak tahu ya jenis burung apa, tapi di sini memang banyak burungnya. Soalnya burung-burung itu membuat sarang di belakang rumah saya yang ada pohon besarnya. Di sini sayur pakis ini kalau dibeli satu ikatnya lumayan mahal ya teman-teman ya. Jadi saya nggak pernah beli, saya cuma panen di belakang rumah aja. Soalnya sayur pakis ini katanya udah mulai langka. Tapi itu katanya ya teman-teman ya, karena di belakang rumah saya banyak, jadi saya merasa nggak kesulitan kalau kepengen masak sayur pakis. Bagaimana di tempat teman-teman? Apakah masih ada sayur jenis ini? Saya udah selesai panen sayurnya ya teman-teman ya. Sekarang saya mau lanjut pulang dan lanjut masak. Ini ada anak saya lagi menanti ya teman-teman ya. Dia nungguin saya di belakang rumah. Inilah dia ya teman-teman ya, jantung pisang dan sayur pakis yang saya ambil tadi. Kalau kita tinggal di desa itu enak ya teman-teman ya. Walaupun kita nggak ada uang, kita masih bisa masak sayur asal kita rajin mencari. Karena kalau tinggal di desa itu banyak jenis sayuran yang bisa kita dapat gratis ya teman-teman ya. Contohnya seperti ya ini, jantung pisang, pakis, daun singkong, kangkung, genjer, rebung. Kita bisa cari ya teman-teman ya, masuk hutan ya, nggak hutan-hutan juga ya teman-teman ya, termasuk tapi bisa dibilang semak. Saya beli semalam ya teman-teman ya, sekarang saya langsung pakai. Ini tadi saya masak nasi. Beginilah ya teman-teman ya kegiatan sehari-hari saya sebagai ibu rumah tangga. Ya nggak ada kegiatan yang aneh-aneh. Paling kalau ada pasar saya mulung, kalau nggak ada pasar ya saya berkegiatan di rumah. Hanya sederhana aja ya teman-teman ya, hidup itu simple aja, yang penting masih bisa makan udah alhamdulillah. Ini ada nasi sisa semalam ya teman-teman ya, tapi ini bukan nasinya melainkan keraknya. Ini itu saya ambil lalu saya jemur ya teman-teman ya. Ini mungkin saya ini udah seperti orang-orang zaman dahulu. Pastinya teman-teman yang tahun 90-an udah tahu ya ini itu ya. Kalau yang orang-orang anak muda sekarang mungkin nggak tahu ini. Saya selalu ambil ini ya teman-teman ya. Saya ambil
Saya bikin setipis mungkin, lalu nanti ini dijemur. Kalau sudah kering, udah sekering-keringnya, pokoknya intinya udah kering sekali, nanti digoreng enak ya teman-teman ya, untuk jadi cemilan. Kalau kami di sini menyebutnya ya kerak goreng ya teman-teman ya, karena ini memang kerak nasi ya teman-teman ya, kerak nasi yang dijemur setelah kering lalu digoreng. Ini ya teman-teman ya, ini contohnya, ini yang udah kering. Tapi ini masih saya jemur ya teman-teman ya. Kalau panas saya masih tetap jemur agar semakin kering, karena dia semakin dia kering dia semakin cantik ya teman-teman ya. Pas digoreng dia akan semakin berkembang, maaf ya, maksudnya nanti pas digoreng dia akan kembang gitu. Maaf ya teman-teman ya kalau saya itu ngomongnya masih berlepotan. Ini dia yang udah kering dan ini dia yang waktu masih jadi nasi. Ini nanti dijemur beberapa hari. Kalau cuaca panas kali ini hanya 2 hari ya teman-teman ya, udah bisa kering. Kalau ini yang beberapa hari lalu ya teman-teman ya, saya jemur setiap hari agar makin kering. Saya kayak gitu ya teman-teman ya, saya sayang buang-buang nasi, karena kan keadaan ekonomi kita sulit zaman sekarang ya teman-teman ya. Daripada dibuang sayang, kalau dimakan ya nggak mungkin, soalnya ini keras. Jadi saya berpikir ya udah saya jemur aja, nanti setelah kering saya goreng. Anak-anak juga suka nyemilin ya teman-teman ya, dia jadinya seperti kerupuk atau seperti apa ya, pokoknya intinya pasti teman-teman di sini ada yang udah tahu ya. Kalau yang kelahiran tahun 90-an pasti tahu, soalnya ini dulu mak saya waktu saya kecil sering bikin kayak gini ya teman-teman ya. Kalau ada nasi sisa, ini sih bukan nasi sisa ya teman-teman ya, ini tuh karena ini bagian dasar dari periuk yang kita masak ini ya teman-teman. Kalau ini nanti saya rendam, sisa ini baru saya kasih ayam, jadi nggak kebuang sia-sia ya teman-teman ya. Sekarang saya lanjut kupas jantung pisangnya ya teman-teman ya. Saya mau ambil bagian tengahnya aja, yang memang betul-betul bagian tengah yang lembut ya teman-teman ya. Ini saya kupasin. Selagi masih merah saya akan buang ya teman-teman ya. Saya akan ambil yang berwarna putih. Saya ngedit video di sore hari ya teman-teman ya, jadi tadi saya udah makan. Ini pertama kali saya buat gulai jantung pisang dengan ikan salai, tapi alhamdulillah rasanya itu enak ya teman-teman ya, soalnya tadi saya udah makan. Ini dia ya teman-teman ya, hanya dapat sebesar ini dari yang besar yang tadi, tapi ya lumayan ya teman-teman ya. Di sini saya mau potong gini aja. Ini saya rendam pakai air garam ya teman-teman ya. Ini sampahnya mau saya geserin dulu. Ini tuh air garam ya, nih, biar dia nggak hitam. Ini udah bergetah. Sekarang saya lanjut mau bersihkan yang ini ya teman-teman ya, mau dipotek-potekin dulu. Sekarang saya lanjut ya teman-teman ya untuk menggiling bahan-bahannya. Kalau bahasa kami di sini giling ya teman-teman ya, mungkin bahasa kotanya ulek. Ya begitulah ya teman-teman ya. Pokoknya intinya di sini bahan-bahannya itu saya ulek dulu atau saya giling sampai halus, sehalus mungkin. Berhubung hari ini saya rajin ya teman-teman ya, jadi saya menggunakan ulekan cabai. Biasanya saya itu blender ya teman-teman ya, tapi hari ini saya lagi rajin, jadi saya ulek aja pakai tangan seperti ini biar makin enak. Jangan salpok ya teman-teman ya, itu ada di depan saya baskom ember. Itu isinya udah bersih ya teman-teman ya, piring bersih sama panci-panci bersih, tapi saya belum susun ke rak piring karena saya mau tunggu airnya itu kering baru nanti saya susun. Setelah saya masak nanti barulah saya susun piring-piring bersih itu. Ini udah selesai ya teman-teman ya. Sekarang saya mau lanjut tumis bumbu-bumbunya biar wangi.
Seperti biasa ya teman-teman ya, di sini kelapa parutnya saya blender agar saya mendapatkan santan yang kental. Siapa di sini yang masak kelapa parutnya di blender seperti saya? Ini dia teman-teman ya, ini pakis yang tadi kita ambil itu, pakis sama jantung pisang. Di sini pakis sama jantung pisangnya saya akan campurkan dengan ikan salai. Ikan salai yang seperti ini ya teman-teman ya, nanti ini akan saya masak jadi satu atau akan saya jadikan gulai jantung pisang ikan salai ala saya. Ya beginilah dia ya teman-teman ya, sederhana saja, yang penting masih bisa makan. Saya masukkan dulu ikan salainya ya teman-teman ya. Nanti kalau ikan salainya udah matang, saya baru masukkan jantung pisangnya. Lanjut dengan pakis, soalnya kalau pakis sama jantung pisang itu dia cepat benyek ya teman-teman ya, cepat mateng. Jadi saya ikan salainya duluan aja. Alhamdulillah ini ikan salai dan jantung pisangnya udah matang ya teman-teman ya nih. Oh iya teman-teman, ini tadi daun sayur pakisnya saya nggak jadi masak ya. Kenapa saya nggak jadi masak? Karena saya itu berpikir gini, kalau sayur pakis ini saya udah sering ya gulai pakai ikan salai. Tapi kalau jantung pisang saya baru pertama kali masak jantung pisang ini dengan ikan salai. Maksudnya baru pertama kali saya membuat gulai ikan salai dan jantung pisang. Jadi saya mau tahu rasanya bagaimana tanpa ada pakis ya teman-teman ya. Soalnya kalau pakis ini saya udah sering teman-teman bikin gulai pakis sama ikan salai. Makanya tadi saya berubah pikiran. Jadi saya nggak masak ini, saya nggak masukkan dalam gulainya, cukup jantung pisang dan ikan salai aja. Ini mungkin saya simpan untuk besok. Ini dia gulainya ya teman-teman ya. Bye bye teman-teman. Assalamualaikum.